Nah, malam hari ini saya akan membawakan satu tema, yaitu bagaimana bersikap yang benar di tengah-tengah kesusahan. Ya. Bagaimana kita memiliki sikap yang benar di tengah-tengah kesusahan. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tidak hanya karena hari ini banyak kesusahan gitu ya, atau di tengah keterbatasan, tetapi kesusahan itu sudah sepanjang masa gitu ya. Sudah ada sejak dahulu kala. Ya, kesulitan, penderitaan, tekanan, intimidasi gitu ya. Itu sudah sejak dahulu kala. Tetapi di sepanjang abad, di seluruh peradaban, itu memang banyak orang yang kemudian mencari cara untuk menaklukkan situasi itu. Kan begitu. Ada Plato, Socrates, Aristoteles. Kalau itu di jumlah umurnya ini, saudara, ada yang 30 tahun, 50 tahun, 130 tahun umur jumlah mereka. Ini pengaruhnya sampai hari ini itu tidak terlalu banyak dibandingkan dengan 3 tahun Yesus ada di dunia. 3 tahun Yesus mengajar di dunia gitu. Nah, itu kan menarik jadinya gitu ya. Nah, jadi kita malam hari ini ingin melihat gitu, bagaimana Yesus melihat bagaimana menaklukkan situasi ya di tengah-tengah kesusahan, kesulitan dan penderitaan. Karena pasti ada jalan keluar. Yesus berkata, penganiayaan, penderitaan itu memang ada, tetapi ketahuilah ya, aku telah mengalahkan dunia. Ya, jadi dia sudah mengalahkan dunia. Jadi pasti ada rumus yang pasti ada jurus yang jitu, saudara. Ya, ada rumus yang pasti dan ada jurus yang jitu untuk kemudian bagaimana overcoming the problems. Jadi menaklukkan masalah itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa kebenaran itu pasti memberikan kita kelegaan. Dan kebenaran itu tidak bekerja dengan sendiri. Tetapi ada rohnya yang kudus yang disebut roh kebenaran. Yang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Dan firman Tuhan berkata, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan, saudara. Haleluya. Malam hari ini, kita akan masuk di dalam persekutuan kita bersama-sama, dan percayalah, bukan malam yang sama. Saudara masuk di dalam Zoom ini, saudara meninggalkan Zoom ini, harus dengan situasi, keadaan, mentalitas, dan kekuatan yang berbeda. Karena kebenaran itu apa? Hidup. Kebenaran itu berkuasa, saudara. Dan kebenaran itu, wow, tadi malam nih baru tahu saya juga ya, kebenaran itu murni, saudara. Murni, genuine. Jadi tidak di make up, saudara. Ya, dia bekerja secara natur ilahi. Wah, itu luar biasa. Ya, nah, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itulah mari kita mengucapkan syukur kepada Allah untuk segala sesuatu yang Dia telah kehendaki terjadi di dalam kehidupan anak-anaknya. Ya, dan syukur itu adalah persembahan. Syukur kita itu, ucapan syukur kita itu adalah persembahan yang kita bawa kepada Dia dengan hati yang tulus, saudara. Ya, nah saya ajak saudara, mari kita menghadap Dia, arahkan hatimu, seluruh eksistensi kehidupanmu, apapun itu daftarnya, bawa ke hadirat Tuhan hari ini, dan mari kita mengucap syukur atas segala-galanya. Ya, Bapa di dalam kerajaan surga, kami tahu tidak ideal apapun situasi kami. Bahkan ada di antara saudara-saudara kami yang cenderung ada di dalam tekanan, di dalam keadaan yang susah, yang sulit. Tetapi kami tahu dan percaya satu hal, bahwa tidak ada hal yang lepas dari pemandangan-Mu. Ada roh Allah yang bermata tuju. Artinya tidak ada yang luput dari pandangannya yang berada di tahta Allah. Kami percaya
bahwa segala sesuatu itu di dalam kendali Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Engkau bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan di dalam umatmu, orang-orang yang memilih jalanmu, jalan kehidupan. Terima kasih Bapa untuk pemeliharaanmu sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore, bahkan malam ini. Engkau beri kami makan minum. Engkau beri kami fasilitas untuk dapat bertahan di tengah-tengah ya keadaan-keadaan kami masing-masing. Kami percaya ada kekuatan ilahi yang terus menuntun memelihara kami. Bahkan Engkau membentengi kami dari semua panah-panah api si jahat, sehingga tidak dapat menembus kemah-kemah hidup kami. Hidup yang kami jaga di dalam kesucian dan kekudusan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Untuk itu kami datang kepadamu malam hari ini. Kami mengucap syukur untuk pembelaan Tuhan yang luar biasa. Di tempat di mana kami tak jangkau pikiran kami, tak terselami hati kami, Engkau membela hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini ucapan suruh kami. Kami mau bersorak bagi nama-Mu, bergirang bagi nama-Mu, karena kami tahu bahwa Allah kami itulah yang agung, ajaib, dan dahsyat itu, yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa ini di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan kami mau tabiskan persekutuan kami malam hari ini di dalam satu nama yang penuh kuasa. Nama Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang menjadi sahabat, gembala kami yang baik, menuntun kami ke air yang tenang, dan menyegarkan jiwa kami. Kami datang kepadamu Bapa. Haleluya. Terpujilah Engkau. Amin. Saya akan membahas satu tema yang cukup penting di tengah-tengah kehidupan kita yang tidak menentu akhir-akhir ini. Satu tema yang akan membawa kita ke dalam satu kekuatan, saudara. Ya, kita harus kuat di tengah-tengah dunia ini karena kita tahu kebenaran, saudara ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya beri judul bagaimana bersikap yang benar ya di tengah kesusahan. Bagaimana pandangan kebenaran Alkitab ya mengenai sikap orang percaya ya terhadap kesusahan. Bagaimana kita merespon, bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita punya mentalitas ya di dalam menghadapi kesusahan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai malam hari ini ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terpenting ya? Apa yang terpenting menurut firman Tuhan di dalam menghadapi keadaan yang susah? Apa yang menjadi tema yang sentral ya ketika kita menghadapi keadaan yang susah, saudara? Apa yang menjadi jalan yang terbaik, saudara ya, menurut firman Tuhan ketika kita di dalam keadaan yang susah? Nah, ini menjadi penting karena banyak orang yang gelisah, saudara. Banyak orang yang cemas, ya. Banyak orang yang kehidupannya ditentukan oleh satu situasi di mana membawanya kepada kekhawatiran, saudara. Khawatir sehingga banyak hal yang tidak dapat dilakukannya karena khawatir, gitu ya. Bahkan di lain sisi, ya, ada juga banyak hal yang terjadi yang menjadi akibat daripada kekhawatiran itu, ketakutan itu, kecemasan itu, ya. Muncul beberapa gangguan, ya. Pertama, gangguan apa, saudara? Yang paling pertama, biasanya gangguan jiwa, saudara, ya. Merasa nervous, gugup, ya. Merasa gundah gulana, gitu ya. Merasa gundah, saudara. Jadi perasaannya itu gundah, saudara. Ya, yang kedua, pikirannya tidak tenang, gitu, ya. Jadi jiwanya menjadi
menjadi sembraut, saudara. Ya. Nah, yang kedua adalah tubuh, fisik, secara fisik. Nah, itu akan mendapat apa? Mendapat juga pengaruhnya, gitu. Ya, orang kalau ya banyak berpikiran yang cemas, gitu ya, bimbang, gitu ya, ketakutan, itu asam lambung, kalau punya asam lambungnya naik, gitu. Ya, pikiran yang nggak tenang, apa saudara? Ya, kolesterol naik, gitu ya. Ya, dan jantungnya berdebar-debar, gitu. Ya, ada hal-hal secara fisik yang terjadi. Nah, jadi sangat penting untuk mengetahui bagaimana sikap kita yang tepat sebenarnya, gitu ya, yang tepat, gitu ya, di dalam menghadapi kesusahan, gitu ya, kesulitan. Gitu. Apa cara atau mentalitas hidup yang kita harus pegang, gitu, ya. Nah, saudara, saya merangkum ya paling tidak ada 3 poin, saudara ya, yang kita akan lihat, gitu ya, bagaimana mensikapi ya keadaan-keadaan yang sulit di dalam hidup ini. Nah, saudara, banyak orang yang kemudian kita dengar juga ya bahwa positive thinking, begitu ya, berpikiran positif. Tetapi saudara sudah bisa lihat juga bahwa berpikiran positif itu ya mati di tengah jalan, saudara. Ya, dia tidak kuat, saudara. Ya, dengan apa yang menjadi dinamika hiruk pikuk ketidakpastian dunia ini. Berpikiran positif menjadi terbatas, saudara. Ya. Kemudian ada juga orang yang kemudian mencoba untuk memfasilitasi, saudara. Ya, segala sesuatu itu disiapkan, gitu. Supaya apa? Supaya dapat mendukung kehidupannya, supaya dapat lepas dari kesulitan, kesusahan, saudara. Tetapi terbukti lagi bahwa ada banyak hal yang tidak dapat dijawab dengan itu, saudara. Ya, teman-teman tahu ya, akhir-akhir ini ya, oksigen tuh walaupun punya uang nggak bisa dibeli, saudara. Ya, bahkan punya uang kadang-kadang oksigennya habis, saudara. Ya, atau oksigennya masih ada, terus punya uang, tapi transaksi jual belinya nggak bisa terjadi, saudara. Ya, karena apa? Karena waktunya tidak ada lagi, saudara. Ya, nah saudara bisa bayangkan, segalanya itu punya keterbatasan dan di dalam keadaan yang sulit, ya, semakin sulit. Hal itu semakin apa? Semakin dimurnikan, semakin ditampih, semakin muncul ke permukaan apa sih yang sebenarnya benar-benar menjadi sejati dan menjadi jurus yang jitu, saudara. Ya, menjadi rumus yang pasti dan menjadi jurus yang jitu di dalam menghadapi kesusahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kebenarannya, saudara. Ya. Kebenarannya adalah apa, saudara? Kesusahan itu tidak bisa lepas dari tengah-tengah dunia ini. Ya. Tidak bisa lepas, saudara, dari tengah-tengah dunia ini. Kesusahan itu udah menjadi bagian ada kodrat dunia ini. Ya, Kejadian 3 ayat 18, 19 berkata, 17, 18 berkata, terkutuklah tanah. Dan semak duri, rumput duri itu yang dihasilkannya. Saudara, sudah selesai. Dan dunia ini sedang lenyap dengan seluruh dan semua keinginannya, saudara. Ya. Bahkan dunia ini sedang dipersiapkan, dunia yang sekarang ini disiapkan untuk satu hari penghakiman. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kesusahan itu akan eksis bersama-sama dengan kita, anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan akan berada di tengah-tengah kesusahan. Ya. Rasul Yohanes berkata di dalam Wahyu 1 ayat 9, engkau adalah saudara dan sekutuku di dalam kesusahan. Ya, jadi kesusahan itu ada di tengah-tengah kita. Nah, saudara, apa yang menjadi sikap ya yang paling jitu supaya kita dapat menghadapinya, saudara? Ya, dengan ketenangan, saudara. Apa yang menjadi hal yang terpenting? Nah,
Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, ya, firman Tuhan berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan selalu mendapat kekuatan yang baru. Ya. Jadi di tengah-tengah kesusahan saudara, yang saudara perlukan adalah kekuatan. Dan kekuatan itu lahir dari menanti-nantikan Tuhan. Sikap kita yang paling dapat menaklukkan kesusahan, overcoming the suffering, itu adalah menanti-nantikan Tuhan, saudara. Saudara pada saat menanti-nantikan Tuhan, kekuatan baru hari ini bukan yang kemarin, dan kekuatan yang baru besok bukan yang malam ini, itu selalu akan lahir dari setiap fajar menyingsing, dari setiap nafas yang kau hirup, dari setiap pujian yang kau panjatkan, dari setiap sembah yang kau sujudkan. Kekuatan yang baru itu lahir dan kemudian menjadi atmosfer saudara di dalam batin saudara. Menanti-nantikan Tuhan adalah kunci, adalah jurus yang jitu saudara, adalah rumus yang pasti untuk mengalami apa saudara? Ketenangan saudara ya. Nah, Matius 11 ayat 28 katakan, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, ya, marilah datanglah kepadaku, ya, supaya kamu mendapat kelegaan, saudara. Nah, saudara, di dalam datang kepada Tuhan kita menerima kelegaan. Di dalam datang kepada Tuhan kita menerima ketenangan, saudara. Ya, satu istirahat yang dunia tidak miliki perspektifnya. Tetapi satu istirahat, rest, anapauso, ya, satu ketenangan yang hanya dinikmati di dalam atmosfer kerajaan Kristus, saudara. Ya, dan itulah satu-satunya pengalaman, ya, yang setiap anak-anak Tuhan, setiap orang-orang kudusnya harus tenggelam di dalamnya. Rest, yaitu diam atau istirahat di dalam Tuhan. Di dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu, saudaraku. Ya, tinggal tenang di dalam Tuhan, menanti-nantikan Dia, di sanalah Anda dan saya menerima kekuatan. Dan kekuatan itu terus bertambah seperti bagaimana luas dan agungnya kemuliaan Tuhan itu. Selami, cari, dan raih setiap saat. Kadang kita terus membandingkannya, saudara, dengan situasi kita. Tetapi itu bukan cara untuk menghadapi kesusahan. Cara satu-satunya untuk menghadapi kesusahan adalah datang kepada Tuhan dan tinggal beristirahat di dalam Dia dan menanti-nantikan Dia, saudara. Nah, malam hari ini kita lebih dalam, ya. Mengapa kita menanti-nantikan Tuhan, saudara? Ya, mengapa kita menanti-nantikan Tuhan? Bagaimana menanti-nantikan Tuhan ini dapat menaklukkan, saya selalu pakai kata menaklukkan, saudara, ya, overcoming the suffering, menaklukkan kesusahan atau penderitaan. Bagaimana? Ya, bagaimana? Atau ya, mengapa bisa begitu ya? Nah, saudara, ya, mari kita masuk ke dalam bagian itu ya. Mengapa kita menanti-nantikan Tuhan dan bagaimana itu dapat ya menaklukkan ya keadaan atau kesusahan di sekitar kita. Nah, saudara, mengapa kita menanti-nantikan Tuhan? Ada dua alasan, saudara catat ya. Ada dua alasan kenapa kita menanti-nantikan Tuhan dan itu bisa menjadi apa? Kekuatan di dalam hidup kita. Kekuatan baru setiap hari. Kenapa? Ya, ada dua. Pertama, saudara, kita tidak bisa mengalami damai yang sejati di dunia ini. Kenapa kita menanti-nantikan Tuhan? Karena kita tidak dapat mengalami damai yang sejati di tengah-tengah dunia ini, saudara. Dunia ini bukan rumah kita. Dunia ini bukan rumah kita, saudara. Ya, di tengah-tengah dunia ini kita tidak dapat mengalami damai yang sejati.
Jangan pernah harapkan, saudara. Karena memang tidak ada, saudara. Tidak ada. Ya, ya, dunia ini bukan rumah kita. Ya, saudara, ya. Dunia membenci cara hidup kita, saudara. Ya. Dunia membenci cara hidup orang-orang kudus Tuhan. Dunia tidak suka, saudara. Ya. Karena kita bukan berasal dari dunia ini. Jadi dunia membenci cara hidup kita. Ya, mari kita baca ayat Yohanes 17 ayat 14 ya. Yohanes 17:14. Ya, ya. Yohanes 17:14 katakan, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi saudara, dunia membenci saudara dan saya. Cara hidup saya dan saudara, dunia benci. Jadi bagaimana mungkin saudara dan saya bisa damai, memiliki damai yang sejati di dunia ini? Ya. Waktu kita melakukan pekerjaan, apapun profesi kita, dengan cara Tuhan, lambat atau cepat, saudara akan disingkirkan orang. Ya, tidak akan di-respect oleh dunia, saudara. Dunia membencinya dan dunia ingin menghabisinya, saudara. Bahkan bukan hanya cara hidup saudara. Saudara sendiri juga mau dihabisi oleh dunia. Jadi dunia ini tidak dapat menjadi tempat kita memiliki damai yang sejati. Ya. Kenapa kita harus menanti-nantikan Tuhan? Karena dunia ini tidak dapat memberikan kita damai yang sejati. Dunia ini bukan rumah kita, saudara. Kalau begitu, siapa saya, saudara? Oke, saudara, di dalam Filipi 3 ayat 20. Siapa saya dan saudara? Kita adalah, siapa saudara? Warga kerajaan Allah. Ya, Filipi 3 ayat 20. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi saudara perhatikan, kata kewarganegaraan saudara di dalam surga langsung dikaitkan dengan saudara menantikan Tuhan. Ya, oke. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Jadi kita tidak bisa mengalami damai yang sejati di dunia ini karena dunia membenci cara hidup saya dan saudara. Ya, saudara bukan dari dunia ini. Firman Tuhan berkata, karena saudara adalah warga negara kerajaan Allah. Dan kita akan kembali ke situ. Dari sanalah kita menanti-nantikan Tuhan. Ya, nah saudara, kenapa juga dunia ini ya kita tidak bisa memiliki damai yang sejati? Karena apa? Karena dunia ini sudah terkutuk. Yang dihasilkannya adalah semak duri dan rumput duri, saudara. Dunia ini sudah terkutuk ya. Kalau saudara perhatikan di dalam Kejadian 17 ayat 18, Kejadian 3 ayat 17-18 ya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Saudara, terkutuklah tanah karena engkau, dan bersusah payah engkau mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, apa katanya saudara? Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanan. Ya, engkau akan apa katanya? Bersusah payah untuk mencari rezekimu di tanah seumur hidupmu, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Jadi harus terima keadaannya, saudara. Ya. Bahwa ini sudah dunia ini bukan tempat yang ideal untuk saudara dan saya memiliki damai yang sejati karena terkutuk. Kalau saudara susah payah mencari, saudara mungkin saya ingat ya, sering kesaksian saya 2-3 minggu yang lalu ya, 3 minggu berturut-turut. Saudara mungkin lihat sesuatu yang seperti
lancar begitu ya, tetapi di dalamnya ada susah payah, saudara. Bersusah payah di dalamnya. Ya. Karena apa? Karena itu dunia sudah Sudah naturnya seperti itu. Bahkan yang terakhir nih, saudara. Kenapa dunia ini bukan tempat yang sejati, yang ideal untuk mendapatkan damai yang sejati? Karena apa, saudara? Dunia yang sekarang ini disimpan untuk hari penghakiman. Saudara ya. 2 Petrus ya. 2 Petrus 3 ayat 7 dan 13 nih, saudara ya. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api yang disimpan untuk hari penghakiman. Saudara, jadi apa? Apa katanya? Langit dan bumi yang sekarang, saudara, dipelihara loh, saudara. Ya, dipelihara ini, saudara. Jadi terpelihara dari api, saudara ya. Itu disimpan untuk hari penghakiman, saudara. Ya. Disimpan untuk hari penghakiman. Jadi saudara bisa bayangkan, dunia ini akhirnya, saudara, dunia ini yang sekarang ini akhirnya akan binasa, saudara. Ya, disimpan untuk hari penghakiman. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi ya di ayat 13 ya, di ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, ya, sesuai dengan janji. Inilah pengharapan kita nih, ya. Sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran, saudara ya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru, bukan langit yang ini, dan bumi yang baru, bukan bumi yang ini, di mana terdapat kebenaran. Dia kanosune, saudara. Di kanosune. Artinya apa? Satu cara hidup yang benar, satu cara hidup yang adil. Yang apa? Yang diinginkan oleh Tuhan. Yang sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menanti-nantikan Tuhan supaya kita mendapat kekuatan baru. Tetapi kenapa kita harus selalu menanti-nantikan Tuhan? Karena memang di dunia ini kita tidak mungkin memiliki damai yang sejati, saudara. Tidak mungkin. Gitu. Karena apa? Karena kita tidak berasal dari dunia ini. Dan kewarganegaraan kita adalah warga negara kerajaan surga. Ya. Dan dunia ini, saudara, itulah dunia sudah terkutuk. Akan bersusah payah untuk apa? Mencari rezeki, dikatakan tadi. Seumur hidupmu. Saudara, kalau bisa kesaksian, siapapun pasti bisa berkata begitu, saudara. Di dunia ini, mau kekayaannya sebesar apa, susah payah, saudara. Seumur hidup. Belum lagi kalau lihat ya akhir-akhir kematian gitu ya, ya susah gitu ya, tragis begitu ya misalnya. Apalagi kalau mati karena COVID, saudara, begitu ya, kan kelihatan gitu ya, saudara. Ya itu keadaannya, saudara, keadaannya. Bahkan yang terakhir nih, saudara ya, dunia yang ini itu memang disimpan untuk penghakiman. Jadi dunia bukan tempat yang ideal untuk memiliki damai yang sejati. Untuk itu kita menanti-nantikan Tuhan gitu. Karena kita ingin apa? Pindah dan meninggalkan dunia ini. Kita ingin pindah, pergi dan meninggalkan dunia ini, saudara. Ya. Karena ada langit baru dan bumi yang baru. Itu cara kita untuk memiliki satu sikap, memiliki pemahaman seperti ini. Akan membawa kita kepada satu perspektif yang berbeda, saudara. Ya. Nah, itu yang pertama ya, saudara. Kenapa kita menanti-nantikan Tuhan? Karena apa? Kita tidak dapat mengalami apa? Damai yang sejati di dunia ini. Yang kedua apa? Kenapa kita menanti-nantikan Tuhan? Karena apa? Tuhan sendiri yang berjanji, saudara. Yesus sendiri yang berjanji, ya. Untuk apa? Datang kembali supaya membawa kita ke rumah Bapa. Ke tempat Dia, di mana Dia berada, kita juga berada, saudara. Mari kita baca beberapa ayat firman Tuhan, saudara ya, yang terkait dengan itu, ya. Jadi, saudara dan saya menanti-nantikan Tuhan karena Yesus sendiri yang mau begitu, saudara. Ya. Yohanes 14 ayat 3 katakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Dikatakannya, aku akan datang kembali, ya, dan membawa kamu saudara ke tempatku supaya
Di mana aku berada, di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, bahkan di Yohanes 17 ayat 23 dia berkata, ya Bapa, aku mau supaya apa? Di mana aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Kita bersama-sama dengan dia. Nah, saudara, di mana itu? Di rumah Bapa. Saudara, itu ada di langit baru dan bumi yang baru. Nah, saudara, Wahyu 21 ayat 1 katakan apa? Lalu, ini Yohanes melihat, lalu aku melihat langit baru dan bumi yang baru. Saudara, jadi kita menanti-nantikan Tuhan karena Yesus sendiri yang mau berjanji untuk apa? Untuk datang dan membawa kita ke rumah Bapa. Dan sungguh ada rumah itu. Ya, Yesus menuliskan saudara kepada Yohanes, mewahyukannya kepada Yohanes, memberi pesan kepada Yohanes, dan Yohanes menuliskannya saudara di dalam Wahyu 21. Dan dia melihat saudara, lalu aku Yohanes melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi tadi saudara, yang langit pertama dan bumi yang pertama saudara, ya, yang sekarang ini itu akan selesai saudara, ya. Dan akan ada langit baru dan bumi yang ada langit, ya, ada langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab di langit yang pertama dan bumi yang pertama, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dikatakan saudara, ya. Telah berlalu, dan katanya apa? Dan laut pun tidak ada lagi. Saudara, apa itu? Ayat 4 Wahyu 21 katakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab apa? Segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang menang, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi Allahku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita menanti-nantikan Tuhan? Karena apa? Yesus sendiri yang berjanji, dia akan datang kembali. Ya, saudara menanti-nantikan seseorang kalau ada janji kan, bahwa dia akan datang, gitu. Ya, ya, kita menanti-nantikan Tuhan karena dia berjanji untuk datang, untuk membawa kita. Dan sesungguhnya, kemana? Ke rumah Bapa. Dan itu sungguh ada, saudara. Langit dan bumi yang sekarang ini, yang di dalamnya saudara dan saya tidak dapat memiliki damai yang sejati, akan hangus dan akan hancur, saudara. Dan akan ada langit yang baru dan bumi yang baru, di mana ada kebenaran. Ya, di sana akan ada apa? Kebenaran, dikanosune, atau cara hidup yang benar, cara hidup yang damai, cara hidup yang berkenan kepada Allah, saudara. Cara hidup yang dituntut oleh Allah, yang di dalamnya saudara akan menikmati sukacita dan damai sejahtera yang sejati. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah mengerti bahwa cara untuk untuk hidup di tengah-tengah kesusahan adalah menanti-nantikan Tuhan, karena ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita mendapat kekuatan baru. Maka pertanyaannya, apa yang kita harus lakukan? Tidur sebanyak-banyaknya? Istirahat sebanyak-banyaknya? Atau apa? Penyembahan sebanyak-banyaknya? Atau pelayanan sebanyak-banyaknya? Atau cari kerja sebanyak-banyaknya? Apa yang kita harus lakukan, saudara, di dalam menanti-nantikan Tuhan? Nah, saudara, saya mencatat 3 poin, ya. 3 poin, saudara bisa catat, ya. Jadi yang pertama, apa yang kita harus lakukan? Pertama, saudara, kita harus sabar, ya. Kita harus sabar, saudara. Ya, sabar di dalam kesusahan. Ya. Jangan belum apa-apa sudah menjerit gitu. Sampai kapan ini? Kapan ini akan berlalu? Tidak akan pernah berlalu. Kalau berlalu akan ada yang satu lagi. Sampai kapan? Tidak ada waktunya, saudara. Ya. Nah, jadi apa yang kita harus lakukan? Kita harus sabar di dalam penderitaan itu. Ya, mari kita baca satu ayat, ya, dalam Yakobus 5 ayat 7 dan 8. Ya, Yakobus 5 ayat 7 dan 8, saudara, ya. Bersabar dalam penderitaan. Jadi cara kita menanti-nanti Tuhan itu adalah bersabar di dalam kesusahan itu, saudara, ya. Karena itu, saudara-saudara, ya,
Bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Ya. Sesungguhnya petani, saudara, ada petani nih saudara, menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ayat 8, kamu harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ya, saudara. Ya, menarik ya. Jadi cara kita apa yang kita harus lakukan di dalam menanti-nantikan Tuhan supaya mendapat kekuatan baru, saudara, bukan tidur sebanyak-banyaknya, bukan pelayanan sebanyak-banyaknya, gitu ya, bukan apapun sebanyak-banyaknya, tapi poin pertama adalah bersabarlah dalam penderitaan itu, seperti seorang petani. Nah, ngomong-ngomong petani, saya ada ilmunya sedikit, gitu, ya, walaupun tidak terlalu dalam, gitu ya, saudara ya. Ya seperti petani, sabar gitu. Dikatakan tadi apa? Menunggu hujan musim semi dan hujan musim gugur. Saudara, hujan musim semi itu terjadi pada saat dari musim dingin ke panas. Pada saat pergantian musim dari dingin ke panas itu ada hujan musim semi. Pada saat pergantian panas ke dingin itu ada hujan musim gugur namanya. Menarik ya? Jadi rupanya petani ini harus jeli. Di dalam bersabar, jadilah seperti petani. Apa itu? Ya, dia harus selalu bertekun di dalam pekerjaannya sebagai petani. Don't panic. Do not panic. Jangan panik gitu. Ya. Bagaimana kita bisa sabar, saudara? Jangan panik gitu. Ya. Supaya tidak panik, kita harus selalu praktis gitu, selalu beraktivitas, selalu move on, gitu ya. Ada pepatah yang berkata, your emotion control by your motion, gitu. Jadi kita emosi kita itu tergantung apa yang kita lakukan, begitu. Ya. Jadi bagaimana supaya sabar? Nah, kalau orang yang nggak bayangkan saudara ya, saudara lagi menunggu, menanti-nanti. Ya. Bagaimana supaya saudara sabar menanti? Kalau nggak melakukan apa-apa, wah saudara, saya pernah lah melihat orang yang tidak sabar gitu ya. Artinya atau menunggu tanpa kesabaran, saudara ya. Itu bolak-balik, mondar-mandir. Wah, saudara. Padahal saudara, cara untuk bisa sabar dalam menanti-nanti itu adalah apa? Adalah praktis. Lakukan aktivitas. Jangan panik. Tetapi lakukanlah praktis. Lakukan aktivitas. Karena kalau kita beraktivitas, maka itu akan mempengaruhi apa? Segala hal yang lain di dalam jiwa kita. Ya. Jadi apa yang kita lakukan itu mempengaruhi emosi kita gitu. Nah, sama seperti petani ini, apa yang dia lakukan? Dia bertekun seperti seorang petani. Gitu. Ya, dia melakukan pekerjaan rutinnya sambil menunggu, sambil menanti. Ya. Jadi dia bisa sabar, saudara, seperti seorang petani. Ya. Dia waktunya menyemai, disemai, saudara. Ya, disemai. Waktunya menyemai, iya dia semai. Waktunya memelihara, menyiram, waktunya memberi pupuk dilakukan, ya, disiram, diberi pupuk. Waktunya panen, saudara. Karena kalau tidak dipanen, ya pertumbuhan tanamannya juga jadi tidak optimal gitu. Ya menarik ya. Jadi cara sabar, cara kita menghadapi kesusahan itu adalah menanti-nantikan Tuhan. Dan bagaimana kita bisa, apa yang kita harus lakukan dalam menanti-nantikan Tuhan? Kita harus sabar. Gitu. Kita harus sabar. Di tengah-tengah kesusahan harus sabar. Dan bagaimana caranya? Ya jangan panik. Gitu. Tapi apa? Do practice. Beraktivitaslah. Latihlah dirimu. Ya, seperti petani yang selalu bertekun. Menunggu waktu hujan
musim semi, waktu hujan, musim gugur gitu. Dia tahu nih, dia lihat gitu. Wah, ini sudah mau ini ya. Jadi saya harus nanam benih yang mana? Ya, ini sudah mau hujan musim gugur, mau menanam benih yang mana? Dia telaten, dia tekun di dalam hal itu, Saudara. Saudara akan menjadi sabar, gitu kan? Di dalamnya saudara akan menikmati kesabaran itu. Jadi memberi kekuatan kepada saudara untuk menanti-nanti, saudara. Ya. Nah, yang kedua, apa yang kita lakukan supaya kita bisa sabar dalam menanti-nanti Tuhan? Yang kedua adalah apa? Mempersenjatai diri kita dengan kebenaran, saudara. Mempersenjatai diri kita dengan kebenaran, gitu. Ya, mempersenjatai diri kita dengan kebenaran. Mari kita lihat beberapa ayat mengenai itu, ya. 1 Petrus 4 ayat 1, saudara. Ya. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus, apa katanya? Mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Ya, Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Saudara, jadi ini harus mempersenjatai diri kita dengan kebenaran. Bahwa apa? Harus menderita, saudara. Jadi penderitaan itu menjadi natur, gitu. Tidak kita reluctance atau menolak, gitu. Ya. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan yang telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya, saudara. Jadi kita ya harus mempersenjatai dengan kebenaran itu, saudara. Coba, saudara dengar kebenaran ini. Dan ujilah kebenaran itu. Uji. Ya, baca, makanya saya bilang catat ayat-ayatnya ya, saudara. Catat ayat-ayatnya. Ya. Saudara pelajari. Kita harus mempersenjatai. Saudara mungkin baru dengar ayat itu dan tapi saudara bisa bayangkan ya, kerasnya ayat itu ya. Jadi kita ini, saudara, harus mempersenjatai diri kita dengan pikiran yang demikian, bahwa Kristus telah menderita penderitaan badani, saudara, ya, badani. Kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran demikian. Ya. Jadi kalau kita menderita secara badani, itu sakit, saudara, sakit. Lemah, saudara. Ya, itu natur, kita ikutin, saudara. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita harus mempersenjatai diri kita dengan kebenaran supaya kita bisa sabar. Kita nggak nuntut, kita nggak panik kan jadinya gitu ya. Kita bisa sabar. Yang ketiga, saudara, yang ketiga ya, bagaimana kita bisa sabar? Melatih diri kita dengan apa? Ibadah. Ya, melatih diri kita dengan ibadah, saudara. Ya. 1 Timotius 4 ayat 8 katakan bahwa apa? Latihan badani itu terbatas gunanya, ya. Tetapi apa? Ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena apa katanya? Mengandung janji baik di hidup ini maupun hidup yang akan datang. Gitu. Ini ibadah, saudara. Ini bukan bicara hanya satu acara gitu ya, bersekutu atau Zoom seperti ini. Tapi ibadah ini dalam bahasa Inggrisnya godliness. Artinya apa? Kehidupan yang kudus dan suci. Jadi menjaga diri kita ini untuk hidup yang kudus. Jadi sibukkanlah diri kita ini untuk ibadah. Ya. Karena ibadahmu yang sejati itu adalah mempersembahkan tubuhmu yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Ya. Roma 12 ayat 1. Ya. Jadi itu kan yang menjadi persembahan. Jadi mari kita sibukkan diri kita dengan itu. Wah, saudara, boro-boro nggak sabar. Waktu saja nggak cukup kalau kita kemudian praktis dengan itu. Jadi, pertama, bagaimana kita seharusnya ya menanti-nantikan Tuhan? Apa yang kita harus lakukan? Pertama adalah apa? Sabar dalam penderitaan. Sabarlah dalam kesusahan ini. Sabarlah dalam masalah COVID ini. Sabar dalam masa COVID ini, sabar. Sabar. Ya sabar gimana, Pak? Sabar caranya adalah seperti petani, ya, bertekun. Do not panic, jangan panik, gitu, ya, jangan panik, tapi apa? Practice, do practice. Jadi beraktivitaslah seperti petani, lakukan ya. Kalau menyemai ya waktu menyemai, waktu menyiram,
Waktu memupuk. Waktu harus dipanen. Ganti semen baru. Kenapa? Karena musim hujan, musim semi datang. Hujan musim gugur datang. Kebayang ya? Yakobus tadi ya, Yakobus 5. Menarik itu, ayat 7 dan 8. Memberikan kita satu insight. Wah, caranya menanti-nantikan Tuhan itu seperti petani. Karena ayatnya berkata, sampai kamu menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Memang addressnya ke sana. Ya, saudara. Ya, jadi bagaimana kita supaya bertekunlah seperti seorang petani. Isi waktu-waktu kita itu. Wah, ada waktu, ada kronos. Kronos itu, saudara, ada hujan musim semi, hujan musim gugur, saudara ya. Nah, dan kemudian apa? Persenjatai, saudara. Persenjatai pikiran kita ini dengan apa? Dengan kebenaran. Bahwa kita memang menderita. Kita dipanggil itu untuk menderita bagi Kristus. Gitu, ya. Saudara, dan yang ketiga tadi apa? Ibadah, gitu. Ibadah yang mana? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Dia. Sibuklah ngurusin persembahanmu kepada Tuhan. Sibuk urusin itu. Wah, pasti sabar, saudara. Ya, ya, ya. Itu cara kita ya. Apa yang kita harus lakukan di saat-saat kita menanti-nantikan Tuhan? Kita harus bersabar. Ya. Yang kedua, saudara. Yang kedua, kita harus berusaha. Ya. Waktu kita menanti-nantikan Tuhan, kita harus berusaha. Kita harus berusaha. Nah, mari kita baca firman Tuhan dari 2 Petrus, ya. Kita harus berusaha, saudara. Ya. Ya. 2 Petrus 3 ayat 14. Ya, saudara bisa lihat di layar ya. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, apa katanya? Sambil menantikan semuanya ini. Apa itu? Langit baru dan bumi yang baru, yaitu janjinya. Apa yang kamu harus berusaha. Apa katanya? Supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita menanti-nantikan Tuhan, apa yang kita harus lakukan? Kita harus berusaha, saudara. Berusaha apa? Hidup tak bercacat dan tak bercela. Nah, bagaimana hidup tidak bercacat dan tidak bercela? Ya, ada 2 poin di situ ya. Pertama, kita harus bagaimana untuk hidup tidak bercacat dan bercela. Yang saya catat paling pertama, saudara, menanggalkan beban-beban yang ada dalam hidup kita. Ya, saudara, kalau beban kita banyak, itu sulit untuk hidup tidak bercacat. Karena kita selalu engage atau berhadapan dengan satu momentum-momentum untuk berbuat serong, saudara. Meleset dari Tuhan, yaitu namanya dosa, saudara. Ya. Jadi kita harus menanggalkan beban-beban yang merintangi kita, saudara. Itu dicatat dalam Ibrani 12 ya, 1 dan 2. Kita harus menanggalkan beban kita untuk masuk dalam pertandingan, saudara. Ya, yaitu apa? Pertandingan iman. Pertandingan iman, ya. Kita coba lihat poin itu ya. Jadi bagaimana kita supaya hidup tak bercacat dan tak bercela selama kita menanti-nantikan Tuhan, ya. Itu kita harus menanggalkan beban. Beban banyak kan, saudara, beban. Mau ini, udah jadi beban. Karena mau ini ada orang yang halangin, emosi. Emosi kan? Emosinya muncul. Coba kita pikir, wah ya udahlah kan. Udah kalau kulkasnya masih nggak busuk tuh makanan di dalamnya, masih bisa ya, walaupun kurang dingin, tahan dulu aja. Ya. Nggak apa-apa juga kan. Gitu misalnya. Tapi ngotot gitu ya. Ngotot sampai yang uang ini harus ini, akhirnya tidak ini dan tidak ini gitu ya. Akhirnya apa? Ya bentrok kan? Bentrok jadi sana sini, bisa jadi ada masalah kan. Gitu. Jadi Allah yang dipaksain itu pasti jadi ada masalah. Nah, tanggalkan beban. Beban-beban itu tanggalin. Jangan paksain sesuatu. Gitu. Tanggalkan beban itu. Tapi apa yang diminta kepada kita? Ini ya, Ibrani 12 ayat 1. Katanya apa? Karena itu
Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita apa? Menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Begitu merintangi, ya. Dan apa katanya? Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Apa itu? Pertandingan iman, perlombaan iman. Nah, di dalam situlah kita. Gimana caranya tuh? Itu topik besar ya. Perlombaan iman itu. Tapi saya singkat di sini aja. Saya singkat ya. Saya singkat saudara ya. Tapi Bapak Ibu bisa perhatiin ya. Ini ayat yang sangat sentral, yang sangat fokus mengenai bagaimana kita hidup dalam pertandingan iman untuk menanggalkan beban-beban kita. Dikatakan apa? Punya iman di dalam Tuhan, tetapi apa? Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu ada 7, saudara. Kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri 3, ketekunan 4, kesalehan 5, kasih akan saudara-saudara 6, dan apa? Kasih akan semua orang. 7, saudara ya. Jadi tambahkan kepada iman kita 7 hal itu. Ya, karena apa? Ayat 8 bilang katakan kalau semuanya itu ada padamu berlimpah-limpah, menarik nih dikatakan apa? Kamu akan dibuatnya giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan. Bahkan di ayat 10 dan 11 lebih menarik lagi. Dia katakan apa? Karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh. Ya, supaya apa? Panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan tersandung. Dan ayat 11 yang paling oke ya. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh, saudara ya. Hak penuh untuk masuk kerajaan kekal. Yaitu apa? Kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya apa yang kita harus lakukan di dalam menanti-nantikan Tuhan? Kita harus berusaha untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Caranya pertama adalah tanggalkan beban. Banyak beban di dalam hidup kita. Tanggalkan beban-beban itu. Tanggalkan beban dan dosa, gitu ya. Dan masuk dalam fokus pada pertandingan iman, gitu ya. Nah, yang kedua, bagaimana kita untuk tidak bercacat dan bercelah di dalam hidup ini sambil menanti-nantikan itu adalah menjaga persahabatan dengan Allah. Kita harus menjaga persahabatan dengan Allah. Ya. Menjaga persahabatan dengan Allah hanya satu caranya, tidak serupa dengan dunia ini. Ya, tidak serupa dengan dunia ini. Karena apa? Karena apa? Persahabatan dengan dunia ini itu permusuhan dengan Allah. Nah, bangunlah ya. Bangunlah persahabatan dengan Allah dengan apa? Tidak serupa dengan dunia ini. Yang kedua apa? Ini harus saudara perhatikan. Bersahabatlah dengan Allah mempergunakan mamon yang ada di dunia ini. Mamon, materi, uang, kekayaan, fasilitas. Bersahabatlah dengan Allah menggunakan mamon itu. Karena kalau saudara tidak menggunakan itu dalam persahabatan dengan Allah, niscaya akan digunakan untuk hal yang lain. Dan hal yang lain itu pasti persahabatan dengan dunia ini. Ya, saudara kalau lihat Roma 12 ayat 2 ya. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercelah, sambil menanti-nantikan Tuhan untuk menjadi hidup yang baik, berkenan, dan sempurna, itu caranya adalah jangan serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, karena apa? Karena kalau kita serupa dengan dunia ini, maka kita pasti bersahabat dengan dunia ini. Ya, Yakobus 4 ayat 4 katakan apa? Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi saudara, untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercela, selama menanti-nantikan Tuhan, maka saudara harus apa?
jangan serupa dengan dunia ini, ya, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kita dapat apa? Bersahabat dengan Allah. Nah, saudara, poin penting dalam bersahabat dengan Allah adalah apa? Ikatlah persahabatan dengan Allah menggunakan mamon. Nah, ini ayat ini penting ya, Lukas 16 ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepada mereka, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, apa katanya apa? Dalam menanti-nantikan Tuhan, kamu diterima di dalam kemah abadi. Kamu diterima dalam kemah abadi. Ya, itulah yang kita nanti-nantikan. Jadi waktu menanti-nantikan kemah abadi, saudara harus pakai uang, pakai kekayaan, pakai fasilitas, pakai semua hal yang dari dunia ini untuk bersahabat dengan Allah. Tarik dia di dalam apa? Konteks itu. Kalau tidak, pasti dipakai untuk agenda yang lain. Dan itu biasanya hidden agenda kita. Ya, kalau kita belum memperkarakan itu, biasanya itu menjadi agenda pribadi, gitu. Seolah-olah hanya kita yang tahu. Padahal di mata Tuhan tidak ada yang tersembunyi, saudara ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di bagian akhir, apa poin ketiga? Bagaimana? Apa yang kita harus lakukan selama kita menanti-nantikan Tuhan? Yang terakhir, kita harus selalu siap sedia dan berjaga-jaga, saudara. Kita harus selalu siap sedia dan berjaga-jaga, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saudara lakukan di dalam siap sedia itu? Ya. Selalu apa? Selalu menjalin hubungan intim dengan dia, ya. Karena firman Tuhan berkata dalam Matius 24 ayat 44, saudara. Matius 24. Matius 24 ayat 44 ya. Nah ya, ini saudara ya. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Karena apa? Anak manusia datang pada waktu yang tidak kamu duga. Jadi tidak terduga, saudara. Sehingga apa? Kita harus selalu siap sedia. Di dalam menanti-nantikan Tuhan, kita harus selalu siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat tidak kamu duga. Ya. Nah, yang kedua, saudara, apa yang kita harus lakukan di dalam menanti-nantikan Tuhan? Ya, berjaga-jaga. Ya. Jadi siap sedia dan berjaga-jaga. Nah, 1 Petrus 5 ayat 8-9 katakan apa? Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya, semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Untuk itulah saudara, kenapa ya Yohanes berkata dalam Wahyu 1 ayat 9 bahwa aku Yohanes saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Tetapi percayalah saudara bahwa kita juga ada di dalam kerajaan dan juga saudara dan saya dalam ketekunan menantikan Yesus datang kembali, saudara. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, itu 3 poin yang saya sampaikan malam hari ini. Ya, percayalah saudara bahwa jurus jitu, saudara, rumus pasti untuk dapat ya menaklukkan atau overcome ya kesusahan atau penderitaan di dunia ini, itu adalah dengan cara menanti-nantikan Tuhan. Saudara bisa uji, saya secara pribadi sudah mengujinya dan terus mengujinya. Tetapi dari hari ke hari saya dan keluarga menerima kekuatan demi kekuatan. Belum selesai, tetapi ada progresif yang begitu kelihatan bahwa kami dari hari ke hari semakin dapat menaklukkan situasi itu. Pertama, kami dapat sabar di dalam menghadapinya. Gitu ya, saudara.
Yang kedua, kami dapat berusaha di dalamnya untuk mengisinya, yaitu hidup yang tidak bercacat dan tidak bercela, saudara. Dan yang ketiga adalah kami berusaha untuk selalu siap sedia dan berjaga-jaga, saudara ya. Jadi tiap hari sebenarnya ada hal-hal yang sangat praktis dilakukan dari ketiga hal itu, saudara ya. Nah, nanti kita bisa bahas itu di lain waktu atau dalam tanya jawab ya. Hal praktis apa sih yang dilakukannya? Tetapi saya mau menyingkapkan, saudara ya, kebenaran firman Tuhan itu pertama kali sebagai landasan kita untuk dapat Untuk dapat menerima kekuatan yang baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, saudara, selalu mendapat kekuatan baru. Di dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Saudara, datanglah kepada Yesus, ke dalam tempat kudusnya. Di sana engkau akan menerima yang namanya kelegaan, saudara. Istirahat di sana dan nantikan Tuhan di sana. Karena 1 Petrus 5 ayat 9 katakan, semua saudaramu di seluruh dunia juga mengalami penderitaan yang sama. Tapi ingat, Yohanes menuliskannya, Yesus memesankannya kepada kita, bahwa Yohanes menuliskannya bahwa engkau adalah saudara di dalam kesusahan. Tetapi bukan hanya itu, tetapi di dalam kerajaan Kristus dan di dalam ketekunan menanti-nantikan Dia. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, bangkitkan imanmu malam hari ini. Baca ulang, dengarkan ulang ini di YouTube. Saya yakin setiap firman ini, saudara baca ulang, saudara akan melihat ada kekuatan di dalamnya. Saudara akan diberkati. Nah, mari kita mengucap syukur di dalam doa sebelum kita masuk dalam session tanya jawab. Bapa di dalam kerajaan surga, sungguh kami tahu, kami mengerti bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Dan kami dapat mengerti kebenaran karena pengurapan itu ada atas kami. Roh-Mu yang kudus yang adalah roh kebenaran memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Dan kami percaya di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. Biarlah firman ini dapat menjadi kekuatan baru dalam setiap anak-anak-Mu. Karena setiap jiwa-jiwa yang ada dalam Zoom ini adalah orang-orang yang akan menjadi sekumpulan orang yang tak terhitung banyaknya, yang akan datang ke tahta Allah. Orang-orang yang luput dari kesusahan besar. Mereka yang akan datang dan berdiri dan mengambil bagian duduk bersama-Mu Tuhan. Di dalam kerajaan-Mu. Di tempat di mana Engkau ada. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap kebenaran ini benar-benar melepaskan saudara-saudaraku ini dari keterikatan dengan situasi dan kondisi dunia ini. Tetapi mereka dapat melihat dari sudut pandang, dari perspektif ilahi, bahwa kebenaran ini memerdekakan hidup mereka. Mereka akan berjalan di dalam gelap, mereka akan berjalan di dalam kekelaman, karena tangan Tuhan yang menopang mereka. Karena kami tahu, memang kami ada di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah wabah penyakit, kelaparan, di tengah-tengah peperangan, di tengah-tengah bencana alam. Tetapi ada otoritas ilahi yang sedang memegang meterai semuanya itu. Dan anak-anak Tuhan, yaitu orang-orang kudusnya, sedang dipelihara Tuhan untuk melewati Passover, untuk melewati dan lulus, tak bercacat, tak bercerah di akhir pertandingan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan seluruh waktu-waktu yang ada di depan kami untuk hanya kemuliaan dan pengagungan bagi satu nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari saudara yang percaya sama-sama dengan saya berkata, amin.